Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Sela, dokter yang sedang berjaga di Rumah Sakit Sudan pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sela. Ibu saya usia berapa tahun, Bu? Usianya 30. 30. Oke, untuk alamatnya? Alamatnya di Karawang. Karawang. Perempuan ya, Bu? Iya. Untuk sukanya berarti suku Sunda atau apa, Bu? Jawa. Jawa. Oke. Pendidikan terakhir Ibu apa, Bu? SMA. SMA. Oke, baik Ibu. Sebelumnya Ibu kesini mau tujuannya apa, Bu? Mau kontrol kehamilan, Dok. Kontrol kehamilan ya, Bu. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya izin bertanya-tanya ya, Bu, terkait dengan kehamilan Ibu. Sebelumnya Ibu ini anak kehamilan keberapa? Pertama. Sebelumnya Ibu sudah menikah atau belum ya, Bu? Sudah. Sudah. Suaminya ada kesini atau gimana? Nanti nyusul. Oke. Sebelumnya Ibu ini kan kehamilan anak pertama ya, Bu, berarti belum punya kakak gitu ya, Bu? Belum. Oke. Terkait siklus menstruasi Ibu gimana, Bu? Apakah ada siklusnya ini kadang nggak teratur atau misalkan sekalinya haid itu banyak atau sedikit atau bagaimana, Bu? Siklusnya teratur, Dok. Oke. Haidnya juga nggak banyak-banyak, normal-normal aja, 7 harian. Hari pertama haid terakhirnya kapan, Bu? Di tanggal 19. Terakhir tuh 10 September 2025. September 2025. Oke, baik Ibu. Ini saya sambil catat dulu ya, Bu. Iya. Oke, di sini untuk HPHT-nya itu untuk kita perhitungkan dulu, di mana hari ini kita catat 19 Mei 2026 dengan HPHT 10 September 2025. Untuk perhitungannya berarti 19 kurang 10 itu hasilnya 9 atas 9 hari. Kemudian bulannya kita hitung 5 kurang 9 itu 4 bulan, di mana nanti 4 si minus 4-nya ini dia ditambah dengan 12 dengan hasilnya itu 8 bulan, di mana setelah ini 9 hari 8 bulan, di mana baik Ibu berarti perkiraan sekarang udah 8 bulan ya, Bu? Iya. Oke. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu ada riwayat obesitas, Bu? Enggak. Sebelumnya udah pernah hamil? Belum Pernah. Oke. Kemudian Ibu apakah ada berarti belum pernah operasi sesar juga ya, Bu? Belum. Ini pertama kali ya, Bu? Iya. Oke. Sebelumnya Ibu apakah ada riwayat penyakit terdahulu kayak riwayat jantung, asma, DM, hipertensi, kemudian juga riwayat operasi sama HIV? Hipertensi Ada ya, Bu? Iya. Oke. Kemudian di keluarga apakah ada yang mengeluhkan atau ada riwayat yang tadi saya sebutkan nggak, Bu? Kayak hipertensi, DM, obes, HIV? Suami hipertensi juga. Hipertensi. Kalau dari ayah sama ibunya atau kayak nenek kakeknya ada nggak, Bu? Nenek saya DM. Oke. Baik Ibu, sebelumnya kan mungkin Ibu apakah pernah nggak sih ngerasain kayak gerak janin Ibu, kerasa nggak, Bu? Kerasa, Dok. Oke, biasanya dalam 12 jam ini biasanya berapa kali, Bu, rasanya? Normal sih, Dok, 4 lah. Kadang tergantung stimulus rangsangan dari bapaknya. Kalau bapaknya ngajak bicara suka nendang-nendang. Oh, sering ya, Bu, ya berarti? Iya. Oke. Berarti sering kontraksi atau kontraksinya aktif atau enggak, Bu? Udah mulai ada kontraksi sih, Dok. Aktif ya, Bu, berarti. Sebelumnya apakah ada pembengkakan, Bu, di daerah tungkai? Itu ada nggak, Bu? Kemarin ada, Dok. Ada. Oke. Kemudian kalau misalkan ada nggak sih, Bu, kayak masalah gitu pas buang air kecil, apakah sering atau enggak? Suka ngerasa nggak puas kalau pipis teh. Tapi sering nggak, Bu? Iya, jadi pengen pipis mulu. Oke. Kemudian kalau kayak pendarahan gitu pernah nggak sih, Bu, kayak keluar dari dalam vagina Ibu gitu? Enggak. Nggak ada ya, Bu? Iya. Kalau ketuban pecah itu pernah nggak, Bu, kayak ada cairan bening gitu keluar dari daerah kemaluan Ibu? Enggak sih, Dok.
Enggak, oke. Baik Ibu, nanti kita akan pemeriksaan fisik ya Bu untuk ngecek dari si janinnya Ibu. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, namun saya akan minimalisir tidak nyaman tersebut. Apakah Ibu bersedia? Boleh dok. Oke, nanti suami juga boleh ajak ya Bu, dan saya di sini ditemani sama perawat saya. Silakan Ibu. Baik dokter. Oke, baik. Di sini kita lakuin pemeriksaan fisiknya. Dan setelah kita lakuin info konsen, setelah itu kita nanti minta pasien untuk buang air kecil terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk alat-alatnya ada suhu ruangannya harus yang nyaman. Kemudian pencahayaannya harus cukup. Terdapat adanya pita ukur. Kemudian stetoskop manual. Kemudian stetoskop monaural. Kemudian stetoskop dan sphygmometer. Kemudian termometer. Kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah terakhir menggunakan handspoon. Baik, ceritanya kita menggunakan handspoon. Setelah itu kita persiapkan pita ukur dengan kita palpasi dulu dari fundus dari sisi radial. Dari sisi radial dengan jari telunjuk. Setelah teraba fundus uterit, letakkan ujung pita pada bagian tengah fundus. Rentangkan pita ukur sampel mencapai bagian atas tulang kemaluan. Kemudian kita lihat angkanya untuk menunjukkan tinggi fundus uteri. Di sini dapatkan 32. Setelah itu ukur selama 2 kali untuk diambil rata-ratanya dan nilai tinggi si fundus uterinya. Setelah itu di sini saja 32. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Leopold. Itu dengan Leopold 1 kita dengan letakkan ujung jari pemeriksa pada fundus dengan pasien berada di sebelah kanan. Palpasi pada janin yang berada di fundus uteri dengan kedua tangan pemeriksa. Palpasi dan kita eksplorasi bagian fundus dengan jari-jari pemeriksa dan identifikasi bagian janin yang berada dalam fundus uteri, di mana bagian bokong biasanya teraba massa besar dan lunak, dan bagian kepala biasanya itu terasa bulat dan keras. Kemudian kita Leopold 2, itu kita kedua telapak tangan periksa dipindahkan ke dua sisi lateral uterus dan lakukan palpasi untuk menentukan bagian janin, di mana punggung ini akan teraba bagian yang keras punggung dan resisten, dan ekstremitas terhadap bagian kecil irregular. Kemudian setelah itu kita lakukan Leopold 3, itu kita palpasi sama di atas simfisis dengan satu tangan dengan jari menggenggam bagian bawah janin untuk mengidentifikasi bagian janin, di mana bagian kepala ini teraba massa bulat dan keras dan bagian bokong terasa massa lembut dan asimetris. Setelah itu kita lakukan Leopold 4, itu dengan menghadap kaki pasien. Kita letakkan kedua telapak tangan pada bagian bawah uterus dengan ujung jari kedua tangan memegang bagian bawah janin, di mana bagian konvergen jika kedua ujung jari tangan dapat bertemu, itu tanda belum masuk pintu atau atas panggul. Kemudian sejajar H2 H3 bagian bawah janin sudah masuk pintu atas panggul, dan divergen itu jika kedua jari tidak dapat bertemu, artinya bagian bawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian kita lakukan auskultasi. Kita lakukan auskultasi menggunakan stetoskop monaural, itu pakai tangan yang tidak dominan. Kemudian kita dekatkan telinga, kita dengarkan apakah terdengar DJJ atau tidak. Setelah itu kita tekan 3 cm di bawah umbilikus, 3 cm di bawah umbilikus. Kemudian kita dengarkan selama 5 detik dan 3 kali. Jadi sudah, ini kedua. Kemudian masih 5 detik selama 1 menit. Ketiga. Oke, baik. Setelah itu kita jumlahkan frekuensi yang didapatkan, di mana di sini pada yang pertama itu 11, dan kedua itu 12, dan ketiga 12, di mana itu hasilnya 35 kali 4 140 kali per menit. Kemudian semuanya kita letakkan kembali alat-alat yang kita gunakan. Oke, baik. Alhamdulillah Ibu, untuk di sini udah selesai ya Bu. Oke, baik Ibu, berarti ini hasilnya itu G1P0A0, di mana
Ibu ini kehamilan pertama ya Bu. Iya. Kemudian juga tidak ada kehamilan sebelumnya ataupun ada maaf ya Bu kayak keguguran itu gak ada ya Bu karena ini pertama kali. Kemudian untuk usia kehamilannya ini di usia 34 minggu 2 hari. Kemudian untuk ini hamilnya tadi ditemukan tunggal ya Bu, di mana ada 1 bayi. Kemudian untuk letak janinnya itu normal ya Bu. Kemudian untuk riwayat operasi sebelumnya nggak ada. Kemudian untuk hari pertama, hari terakhir haidnya di tanggal 14 Oktober 2025. Dan untuk hasil normalnya Ibu, mungkin nanti saya akan konsultasi lagi ya Bu untuk mengenai kontraksi ataupun pergerakan si janinnya. Sebenarnya apakah ada yang ditanyakan Bu? Cukup dok. Oke baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.